Pemeriksaan tersangka Hadi Saputra tanggal 1 September 2016 jam 3.03.00. Pemeriksaan tersangka Eka Sandi tanggal 1 September 2016 pukul 2.30. Pemeriksaan tersangka Jaya alias Kriwon tanggal 1 September 2016 jam 3.00. Pemeriksaan tersangka Supriyanto tanggal 1 September 2016 jam 3.00. Bahwa terhadap pemeriksaan kepada pemohon PK tersebut tidak didampingi oleh penasihat hukum. Padahal ancaman pidana kepada pemohon adalah pidana mati atau ancaman 15 tahun atau lebih. Sebagaimana seharusnya penyidik sebelum dimulai penyidikan wajib memberitahukan kepada para tersangka tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum, atau bahwa ia dalam perkara ini wajib didampingi oleh penasihat hukum, bahwa hal tersebut sesuai dengan peraturan ketentuan pasal 56 ayat 1 KUHP junto pasal 114 KUHP yang menyebutkan sebagai berikut. Pasal 56, dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana dan diancam dengan pidana mati atau ancaman 15 tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu, yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih, yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Pasal 114, dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulai pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum, atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 KUHP. Bahwa kelalaian dalam melaksanakan ketentuan pasal 56 KUHP akan berakibat hukum, yaitu berupa berita acara penyidikan dan dakwaan penuntut umum batal demi hukum. Tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima oleh karena tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima. Bahwa pengakuan-pengakuan yang diberikan oleh para pemohon PK sebagaimana maksud dalam BAP penyidikan tanggal 1 September 2016 dini hari telah dicabut di dalam pemeriksaan di Polda Jabar pada tanggal 19 Oktober 2016. BAP dan pencabutan keterangan tersebut dibuat di hadapan penasihat hukum serta ikut ditandatangani oleh penasihat hukum yang bernama Tohab R. Sianipar. Jadi pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Tinggi Bandung junto Majelis Pengadilan Negeri Cirebon atas keliru dan bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dimanut dalam KUHP dan yang dianut oleh negara-negara modern. Hal ini dilihat hanya mempertimbangkan keterangan saksi mahkota yang tidak sah secara hukum karena pengakuan yang diberikan pada pemohon PK tanpa didampingi penasihat hukum dan syarat akan penyiksaan, sementara keterangan para pemohon PK yang didampingi penasihat hukum yang justru lebih dijamin kebenaran dan kebebasannya diabaikan begitu saja hanya karena tidak menguntungkan dakwaan jasa penuntut umum. Selain itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung junto Hakim Pengadilan Negeri Cirebon bisa menerima alasan pencabutan keterangan saksi Nur Hayati Kafi atas keterangannya pada tanggal 3 September 2016 dengan alasan kelelahan setelah saksi bekerja sementara pemeriksaan atas diri pada pemohon PK yang diperiksa pada pukul 02.20 dan 03.00 WIB tidak diperbolehkan. Pertimbangan hakim majelis tersebut menciderai semangat fair trial dan berat sebelah. Karena seharusnya hakim objektif positif yang artinya harus menilai secara objektif dari posisinya yang objektif sehingga memperlakukan sama baik kepada saksi Muhammad Kafi maupun kepada pemohon PK. Dengan kedudukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung junto Majelis Pengadilan Negeri Cirebon harus adil dalam memimpin sidang dengan memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama untuk penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukumnya sesuai dengan asas audi et atlam paten. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung junto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon tersebut hanya mempertimbangkan pengakuan yang tidak sah karena diberikan tanpa didampingi penasihat hukum sehingga melanggar hak asasi para pemohon PK dan bertentangan dengan ketentuan pasal 58 ayat 56 1 KUHP dan penjelasannya.
Berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat 1 KUHP untuk tindak pidana yang diancam dengan hukuman di atas 15 tahun, KUHP tidak memberikan pengecualian sehingga penunjukan atau pendampingan seorang tersangka yang diancam lebih dari 15 tahun wajib didampingi oleh penasihat hukum atau pendampingan tersebut merupakan kewajiban hukum, tidak tergantung dari ketersediaan advokat di daerah tersebut. In kausu pendampingan seorang penasihat hukum bagi para pemohon PK adalah tidak termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat 1 KUHP. Mengingat ancaman hukuman yang dituduhkan kepada mereka saat dilakukan adalah hukuman di atas 5 tahun, bahkan saat persidangan diancam dituntut dengan hukuman mati serta divonis dengan hukuman seumur hidup. Pernyataan para pemohon PK yang menyatakan tidak akan didampingi penasihat hukum yang tercantum dalam BAP penyidikan pada umumnya merupakan akal-akalan penyidik agar dapat mengendalikan tersangka sehingga memberikan keterangan yang diinginkan dan lebih parah lagi dapat mempermudah rekayasa perkara oleh oknum penyidik yang nakal. Pada umumnya tidak ada orang yang tidak mau dibela ketika berhadapan dengan hukum. Adapun penolakan pemberian pendampingan penasihat hukum semata-mata karena masyarakat tidak memiliki biaya untuk membayar jasa advokat dan tidak mengetahui kalau negara menyediakan advokat secara cuma-cuma pro bono bagi mereka yang miskin, dan pernyataan mereka lebih karena diancam oleh penyidik kalau menunjuk dan didampingi penasihat hukum akan diperberat hukumannya. Pernyataan itu tidak akan didampingi penasihat hukum yang dinyatakan oleh para pemohon PK dalam BAP di Polres Cirebon tersebut tidak menggugurkan kewajiban penyidik menyediakan penasihat hukum secara cuma-cuma atau tidak menggugurkan kewajiban pendampingan tersangka oleh penasihat hukum. Bahwa dikarenakan pemohon PK saat diperiksa pada tanggal 1 September 2016 tanpa didampingi oleh penasihat hukum sehingga melanggar ketentuan pasal 56 ayat 1 KUHP, maka penyidikan dan penuntutan atas perkara EKO menjadi tidak sah karena melanggar prinsip Miranda Rule sehingga secara otomatis putusan yang dihasilkan menjadi tidak sah. Catat hukum dari pemohon PK harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Hal tersebut sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut. Jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1565 K 1991 tanggal 15 September 1993 dengan kaidah hukum yang menyatakan sebagai berikut. Apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjukkan penasihat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima. Jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 367 Kapit 1998 tanggal 29 Mei 1998 dengan kaidah hukum yang menyatakan sebagai berikut. Bila tidak didampingi penasihat hukum di tingkat penyidikan, maka bertentangan dengan pasal 56 KUHP sehingga BAP penyidikan dan penuntutan oleh penuntut umum batal demi hukum karena tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima walaupun di sidang pengadilan didampingi penasihat hukum. Jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 2588 Pitsus garis miring 2010 dengan kaidah hukum yang menyatakan sebagai berikut. Terdakwa telah mencabut sebuah keterangannya dalam BAP karena berdasarkan atas tekanan paksaan dari pihak penyidik Polri dan saksi pembalisan tidak dapat dihadirkan JPU untuk menguji kebantahan terdakwa. Selama pemeriksaan dan penyidikan kepada terdakwa tidak ada penasihat hukum yang mendampinginya. Penasihat hukum juga menyatakan tidak pernah mendampingi terdakwa dalam pemeriksaan di penyidik. Penasihat hukum hanya menandatangani BAP setelah siap atas permintaan penyidik. Jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 545 Pitsus 2011 dengan kaidah hukum yang menyatakan selama pemeriksaan terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum, sedangkan berita acara penggeledahan dan pernyataan tanggal 15 Desember 2009 tersebut dibuat oleh pejabat yang tidak melakukan tindakan tersebut, namun oleh petugas yang lain. Dengan demikian berita acara pemeriksaan terdakwa dan berita acara penggeledahan tidak sah. Cacat hukum sehingga dakwaan jaksa yang dibuat atas dasar berita acara tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum pula. Jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 650 Pitsus 2011 tanggal 5 April 2011 dengan kaidah sebagai berikut. Terdakwa dalam kasus ini M. Mubarok mengajukan kasasi dengan menggunakan tindakan tiadanya penasihat hukum sebagai satu alasan.
Kasasi, penyidik meminta tersangka menandatangani tidak ingin didampingi penasihat hukum. Kaidah hukumnya tidak disediakan penasihat hukum tergantung ketersediaan advokat sebagaimana penjelasan pasal 56 ayat 1 KUHP, bukan karena tersangka tidak ingin didampingi penasihat hukum. Jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 228 Fit nomor 2011 dengan kaidah hukum menyatakan terdakwa Hartono Tony bin Umar diancam dengan hukuman mati dalam kasus pembunuhan. Ada penekanan dan penyiksaan terhadap terdakwa. Terdakwa dipukulin hingga tulang kakinya patah. Lagi pula terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum selama dalam proses penyidikan, padahal terdakwa diancam hukuman mati dan sesuai pasal 51 ayat 1 KUHP terdakwa wajib didampingi penasihat hukum. Jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 936 Pitsus 2012 dengan kaidah hukum, proses penyidikan tidak dilakukan secara benar menurut hukum acara karena terdakwa tidak didampingi penasihat hukum, pada terdakwa diancam pidana di atas 5 tahun. Permintaan kasasi terdakwa Arif Haryanto dikabulkan majelis dan akhirnya membebaskan terdakwa. Dengan demikian, pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Cirebon mengandung kekeliruan yang nyata karena bertentangan dengan asas hukum dan norma hukum yang berlaku, sehingga putusan nomor 4 Pit B 2016 PN Cirebon patut untuk dibatalkan. Majelis hakim melakukan kekeliruan yang nyata karena putusan diambil berdasarkan pertimbangan yang melanggar asas manusia, asas hukum dan norma hukum. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada putusan nomor 4 Pit B 2017 PN Cirebon halaman 98 telah mempertimbangkan hal sebagai berikut. Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan di atas ternyata pengingkaran para saksi mahkota dan para terdakwa terhadap BAP atas dirinya tersebut menurut majelis hakim adalah tidak didasari oleh alasan yang logis, karena BAP yang telah dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan atas sumpah jabatan, maka BAP dapat dikualifikasi sebagai petunjuk. Hal ini sesuai dengan putusan Mari nomor 229 KR 19659 sesuai tanggal 23 bulan 2 1960. Pendapat MA yang tercantum dalam himpunan tanya jawab rapat kerja MA dengan peradilan banding tahun 1987 nomor 195 halaman 474 menyebutkan keterangan dalam berita acara penyidikan tersebut dapat dijadikan petunjuk bahwa majelis hakim telah melakukan kekeliruan nyata dalam hal penerapan hukum karena telah memutus dengan menggunakan dasar hukum yang sudah tidak relevan lagi dengan sistem hukum yang berlaku saat ini. Dalam pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim telah mengkualifikasikan berita acara penyidikan sebagai petunjuk berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor Mari 229 ke tahun 1959 tanggal 23 Februari 1960. Padahal sebagaimana kita ketahui pada saat putusan Mahkamah Agung dimaksud hukum acara pidana yang berlaku adalah HIR yang menganut asas inquisitor. Dalam asas inquisitor yang dianut pada era pidana klasik, pengakuan tersangka menjadi salah satu alat bukti, bahwa seringkali penyidik menganggap pengakuan merupakan alat bukti utama, sehingga penyidik cenderung mengejar pengakuan dengan cara menggunakan cara-cara intimidasi, penyiksaan daripada menggunakan metode scientific crime investigation dengan menggunakan ilmu-ilmu bantu hukum acara pidana. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, asas ini telah ditinggalkan karena tidak selaras dengan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia yang berlaku secara universal dalam penegakan hukum yang sesuai dengan asas equality yang berlaku saat ini, terutama dalam perkara pembunuhan. Para penyidik sudah tidak lagi berpatokan pada pengakuan, tetapi lebih pada penggunaan metode scientific crime investigation. Hal ini sangat dipahami mengingat pada era sekarang ilmu pengetahuan dan teknologi sudah berkembang sedemikian rupa sehingga mengumpulkan bukti-bukti saintifik tidak sesulit di masa lalu ketika perkembangan ilmu pengetahuan tidak semaju sekarang. Pengakuan terdakwa saat ini bukan menjadi komponen utama pembuktian yang menentukan terbukti atau tidak perbuatan terdakwa. Pengakuan terdakwa hanya merupakan bagian dari keterangan yang dapat meringankan dalam persidangan, sehingga sekalipun terdakwa mengakui perbuatan, maka tidak menggugurkan kewajiban penuntut umum untuk membuktikan perbuatannya berdasarkan alat-alat bukti lainnya. Untuk itu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana hanya berdasarkan atas pengakuan terdakwa, karena bagi mereka yang para terdakwa yang tidak bersalah sering berlaku adigium tiada pengakuan tanpa penyiksaan selama penyidikan. Jika berdasarkan alat-alat bukti
lain tersebut terdakwa tidak bersalah dan ternyata ada pihak lain yang bersalah, seharusnya dipidana, maka tidak sekali-kali membolehkan hakim menjatuhkan kepada terdakwa atas dasar pengakuan, karena itu adalah fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Akan dilanjutkan oleh